ayat 4. Nah, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bun. Sudah ya? Sudah. Ya, ini Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, itu ya bunyi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Nah, selanjutnya kita terjemahkan. Waladina, dan orang-orang yang atau mereka yang yu'minuna, mereka beriman, bima, terhadap apa-apa, unzila ilaika, yang diturunkan kepadamu. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Wama, dan apa-apa, unzila, yang diturunkan min qablik, dari sebelum Nabi Muhammad, sebelum kamu Muhammad. Wabil akhirati, dan kepada dan dengan adanya akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Itulah bunyi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Nah, selanjutnya di sini saya memilihkan tafsir Jalalain ya, yang paling ringkas. Cuman nanti insya Allah penjelasannya dari tafsir yang lain. Nah, kalau di Jalalain ini sangat ringkas sekali ya. Di sini tafsirnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman pada apa-apa yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Dalam Jalalain itu yaitu maksudnya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'ana, yaitu Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan kepada sebelum kamu Nabi Muhammad. Maksudnya adalah At-Taurah, Toret ya, wal Injil, kitab Injil, wa ghairihima, dan selain dari Toret dan Injil. Nah, jadi sangat sederhana ya, dalam tafsir Jalalain itu hanya ini maksudnya apa gitu. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir ya, mereka yakin. Tafsirnya hanya ini, ya'lamun, mereka mengetahui secara pasti tentang akhirat. Nah, itu dari tafsir Jalalain, sangat singkat tafsirnya. Baik, kita lanjutkan saja pada penjelasan dari tafsir yang lain. Di sini misalnya Wahbah Zuhaili ya, dalam tafsir Al-Munir, bahwa maksudnya apa beriman kepada kamu Nabi Muhammad, atau beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Quran teh gimana. Jadi keimanan kepada kitab Quran itu dalam tafsir Al-Munir karangan Imam Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa mereka yang bertakwa itu adalah mereka yang membenarkan semua wahyu ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan yang disebut bertakwa itu mereka yang membenarkan semua nabi dan rasul. Mereka mempercayai akhirat dengan yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, dan mempercayai adanya kebangkitan jasad, kebangkitan roh dari kubur, meyakini adanya hisab, mempercayai adanya pembalasan, mizan, sirot, surga, neraka gitu ya. Jadi kalau menurut Wahbah Az-Zuhaili seperti itu. Nah, jadi mereka yang diberi sifat seperti itu
beriman kepada hal yang gaib gitu ya, menegakkan sholat yang sebelumnya kan, menginfakkan zakat, keyakinan pada hari akhir, keimanan kepada Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf gitu ya. Mereka berjalan yang humul muhtadun, mereka itu berjalan di atas cahaya dan petunjuk dari Allah gitu. Mereka itu menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi mereka itulah yang akan meraih derajat yang tinggi di surga Allah yang kekal nanti. Jadi seperti itu dari Wahbah Az-Zuhaili. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa jalan hidup, kemudian kehidupan Islami ya yang merupakan keimanan yang sempurna, yang sebelumnya disebutkan kan, yu'minu nabil goib, mengimani pada hal yang goib itu ya, mengimani zat Allah, mengimani malaikat, mengimani akhirat, mengimani apapun yang dikabarkan dalam Al-Quran, dan mengimani semua yang ditunjukkan dalam dalil. Jadi keimanan mereka itu bukan hanya yakin saja, tetapi dibarengi gitu ya dengan amal soleh. Nah, jadi tidak cukup hanya saya iman pada Allah gitu, malaikat, saya yakin akhirat gitu. Dan apapun yang dikabarkan dari Al-Quran dan ditunjukkan oleh dalil, bukan hanya yakin saja, tetapi dibarengi dengan amal soleh. Amal soleh itu apa saja gitu ya. Dari Al-Baqarah ini kita udah tahu, misalkan yuqimunas shalah, menegakkan sholat wajib, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak di jalan Allah, membantu ya fakir miskin, baik dengan sedekah sunnah, menafkahi wajib untuk keluarga, nafkah wajib untuk anak, nafkah wajib untuk kerabat gitu ya. Nah, keimanan pada wahyu yang diturunkan Allah ya, bima zila ilaika wa ma'unzila min qablik itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi bahwa keharusan beriman secara rinci pada Al-Quran itu keharusan beriman secara garis besar kepada kitab dan suhuf samawi sebelumnya gitu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi inti nama kita, kewajiban kita itu adalah mengimani kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan mengimani juga yang diturunkan sebelum. Pokoknya kitab samawi yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, jadi bahwa banyak ayat ya yang menunjukkan bahwa takwa, kan ini ciri-ciri takwa ya, yang ayat sebelumnya nyara rambung kan, hudalil muttaqin, ciri takwa itu tadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, bahwa banyak ayat yang menunjukkan bahwa takwa itu adalah takut gitu ya, takut menyalahi ketentuan Allah, bahwa dengan takwa itu merupakan inti dari semua kebaikan. Jadi takwa itu adalah wasiat Allah untuk manusia ya, untuk manusia dulu, untuk manusia sekarang gitu, bahwa dengan takwa itu adalah kebaikan yang dapat manusia sendiri yang mendapatkan keuntungan dengan takwa tersebut gitu ya. Nah, itu menurut Az-Zuhaili. Nah, kemudian kalau dilihat dari Al-Baghawi gitu ya, dalam tafsir Ma'alimut Tanzilnya menyebutkan bahwa yang beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu maksudnya Al-Quran. Nah, ini sama dengan tafsirnya, tafsir Jalalain ya Al-Baghawi, bahwa naon maksudna nu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, dan apa maksud dari apa yang diturunkan sebelummu, sama ini juga maksudnya Taurat, Injil, pokoknya semua kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi alaihimussalam. Nah, kalau menurut Al-Baghawi ayat ini menjelaskan tentang
orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Al-Baydawi tadi ya, bahwa yang dimaksud dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 4 ini adalah ini dalam Al-Baydawi mah orang beriman dari kalangan ahli kitab. Kalau dalam tafsir Anwarut Tanzil itu apa tafsir dari Al-Baqarah ayat 4 itu adalah maksudnya orang yang beriman dari kalangan ahli kitab, yaitu Abdullah bin Salam dan sahabatnya gitu ya. Dan Abdullah bin Salam dan sahabatnya, mereka termasuk orang yang beriman pada yang goib. Mereka itu orang yang Abdullah bin Salam dan para sahabatnya itu adalah yang beriman tanpa dicampuri dengan kemusyrikan dan kemunkaran. Jadi ayat 3 dan 4 ini merupakan rincian dari surah Al-Baqarah ayat 2 sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas ya. Tetapi, nah ini dalam Al-Baydawi itu, tetapi bisa juga pada ayat 4 merupakan sambungan dari ayat 2. Nah, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa dari kemusyrikan. Nah, kemudian waladina bima unzila ilaika itu tafsir yang lain gitu ya, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya Al-Quran secara utuh gitu, dan syariat walaupun menggunakan fi'il madhi ya, unzila itu fi'il madhi, artinya yang telah lalu, maksudnya padahal kan sebagian ayat belum turun semua ketika turun surat Al-Baqarah ini. Nah, meski sebagian belum turun, penggunaan fi'il madhi ini kenapa gitu ya? Karena melihat secara mayoritas, secara dominan lebih banyak surat yang sudah diturunkan daripada yang belum diturunkan. Nah, ini alasan dari menurut Al-Baydawi kenapa menggunakan fi'il madhi gitu ya, bukan dengan fi'il yang lain. Nah, selanjutnya kita lihat juga misalkan ini pendapat para ulama tafsir. Kalau dalam Ibnu Katsir itu ada 3 pendapat gitu ya. Saha nu dimaksad eta teh nya nu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang diturunkan kepada kitab-kitab sebelumnya teh saha wae. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, dalam Ibnu Katsir itu yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4 itu adalah setiap mukmin, baik mukmin bangsa Arab, baik mukmin ahli kitab, mukmin lainnya. Pokoknya ini pendapat Mujahid seperti ini ya. Tetapi yang kedua, dalam Ibnu Katsir itu maksud dari ayat 3 dan 4 itu adalah mukmin dari kalangan ahli kitab. Nah, ini mah itu mah cenah mukmin dari kalangan ahli kitab. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud surah Al-Baqarah ayat 3 itu adalah mukmin bangsa Arab. Sementara yang dimaksud ayat 4 mah mukmin ahli kitab. Jadi yang nyambung berartinya huda lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun mah itu mah cenah untuk mukmin bangsa Arab, cenah pami ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik mah itu mah untuk mukmin ahli kitab. Nah, itu dalam Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir mengutip di sini ada pendapat yang kuatnya dari Imam Bukhari bahwa an Abi Burdah, hadis dari Abi Burdah, an Abi Musa, diterima dari Abi Musa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Rasulullah bersabda, salah satun, ada 3 kelompok, yu'tuna ajrohum, yang mendapatkan pahala marota ini 2 kali lipat. Nah, jadi berdasarkan hadis ini yang berpendapat itu teh ya. Jadi salah satun ada 3 kelompok, yu'tuna ajrohum, yang mereka mendapatkan pahala
marrotaini 2 kali lipat. Kelompok pertama adalah rojulun, yaitu seseorang min ahlil kitab, dari ahli kitab, amana binabihi, yang beriman kepada nabinya, wa amanabi, dan beriman kepadaku. Nah, jadi yang akan mendapatkan 2 kali lipat itu pokoknya ahli kitab yang beriman kepada nabi mereka dan beriman kepada Nabi Muhammad. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua adalah warojulun, dan warojulun mamluk adda haqqallah wa haqqa mawalihi. Seorang budak, seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah, wa haqqa mawalihi, dan hak tuannya. Jadi yang akan mendapatkan 2 kali lipatnya itu. Warojulun, dan seseorang adaba, yang mendidik jariyah, budak perempuannya, fa'ahsana ta'dibaha, dan memperbaiki akhlaknya, summa taqoha, kemudian memerdekakan hamba sahaya itu, watazawwajaha, dan menikahinya. Nah, jadi kenapa Ibnu Katsir berpendapat tadi bahwa yang dimaksud surah Al-Baqarah ayat 3 mah mukmin, ayat 4 mah ahli kitab, berdasarkan hadis ini tadi ya, bahwa akan mendapatkan 2 kali lipat pahala, yaitu diantaranya adalah tadi kelompok ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, seperti itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian beriman kepada kitab yang sebelum Al-Qur'an gitu ya. Apa yang diturunkan sebelum kamu itu tadi ya disebutkan bahwa maksudnya naon, Taurat, Injil, pokoknya seluruh kitab yang sebelum diturunkan sebelum Al-Qur'an itu, keimanan kita kepada semua kitab itu mestinya seperti apa. Jadi keimanan kita kepada kitab-kitab seperti kepada Taurat, Injil, Suhuf gitu ya, secara garis besar merupakan kewajiban fardu ain. Ya, di sini di tafsirnya seperti itu. Sedangkan kewajiban kepada apa yang diturunkan kepadamu ya Nabi Muhammad bersifat tafsil atau secara rinci. Kalau kanu kitab Taurat Injil mah antos we garis besar wungkul gitunya, mengimaninya secara garis besar. Tapi kanu Quran mah mengimaninya harus secara tafsil, secara rinci, dalam artian kita beribadah secara tafsil, secara rinci, sebagai bentuk kewajiban, karena kewajiban individu akan tadi gitu ya, bahwa kita tidak mungkin tahu tentang syariat tanpa adanya secara rinci gitu, mengimaninya secara rinci, secara tafsil. Jadi kalau nanti ada yang bertanya misalnya murid kita bagaimana cara mengimani kitab sebelum Nabi Muhammad mah, itu mah secara global, secara garis besar. Kalau mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mah secara tafsil atau secara rinci. Nah, ini adapun orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan sebelummu ini adalah pemeluk agama manapun, dalam artian mereka beriman melalui semua ajaran ketauhidan yang bisa dijangkau oleh akal secara garis besar gitu ya. Nah, sedangkan untuk pengamalan atas keimanan berupa ibadah fisik, ibadah harta, dan keimanan pasti tidak ada jalan lain kecuali dengan wahyu gitu ya, harus ada wahyunya. Nah, seperti itu. Makanya istilahnya dengan inzal. Inzal itu turun, berarti perpindahan dari sesuatu dari atas ke bawah. Jadi memberikan bahwa kedatangan makna-makna melalui kedatangan zat yang mengandung bahwa turunnya kitab suci kepada para rasul itu bisa jadi ditangkap secara rohani atau secara batin oleh malaikat dari Allah,
yang disimpan nanti ya di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan disampaikan kepada para rasul. Nah, itu alasan kenapa menggunakan kata inzal. Kenapa dengan kata inzal tidak dengan yang lain. Nah, kemudian ini terakhir Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Azimnya ya mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa orang yang disampaikan dalam Al-Baqarah ayat 4 ini adalah mereka yang membenarkan kabar dari Allah yang datang kepada Nabi Muhammad dan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad tanpa membedakan para rasul. Jadi la nufarriqu ya tidak membedakan para rasul. Jadi mereka tidak mengingkari kabar yang dibawa oleh para rasul. Nah, adapun mukmin ahli kitab di sini mendapatkan keistimewaan. Mereka beriman secara rinci ya terhadap kitab suci mereka sebelumnya gitu. Maka kan ahli kitab mah udah mengimani secara tafsir secara rinci kitab yang diturunkan kepada mereka. Nah, ketika memeluk Islam dan beriman secara rinci kepada Quran, jadi mereka mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Jadi maksud dari tadi bahwa kenapa ahli kitab mendapat ganjarannya 2 kali lipat? Karena mereka makan mengimani kitab yang turun kepada mereka, terus ketika Quran turun pun mereka mengimani Al-Quran. Nah, ini ada keistimewaan untuk ahli kitab. Adapun kelompok selain ahli kitab yang hanya beriman kepada kitab terdahulu secara garis besar sebagaimana keterangan hadis sahih tadi. Nah, jika ahli kitab ya dalam hadisnya ada kan, jika ahli kitab bercerita sesuatu kepadamu ya kata Nabi Muhammad ini kepada para sahabat, jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan. Tapi katakanlah bahwa kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu semua. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhirnya wabil akhiratihum yuqinun, di sini keyakinan atas akhirat. Jadi akhirat, kenapa akhirat dinamai akhir gitu ya? Maksudnya negeri akhir. Sementara dunia kan, dunia itu dana dekat. Kenapa dinamai dunia ya secara bahasa Arabnya? Karena dana itu dekat karena kedekatannya dengan akhirat. Sedangkan kenapa akhirat dinamai akhirah gitu ya? Karena keberadaan akhirat itu setelah kehidupan dunia. Jadi, nah mereka yakin, yukinun, mereka meyakini bahwa akhirat itu ada. Yakin itu maksudnya tahu. Ada ulama yang menyebutkan bahwa yakin itu pengetahuan seseorang berdasarkan dalil. Jadi yukinun di sini teh tahu teh berdasarkan dalil, bukan hanya tahu secara rasio gitu ya. Oleh karena itu kita tidak bisa menyebutkan bahwa Allah itu yakin atau ilmunya itu keyakinan karena ilmu Allah ilmunya itu tidak berdasarkan dalil. Nah, ini menurut Al-Baghawi. Jadi wabil akhiratihum yukinun, intinya kepada akhirat mereka yakin. Dalam tafsir di sini mereka yakin sehingga hilang ya anggapan dari kepercayaan orang Yahudi dan Nasrani bahwa mereka kan pendapat mereka itu yang akan masuk surga itu hanya kelompok Yahudi dan Nasrani saja gitu. Dan api neraka itu hanya akan menyentuh mereka hanya beberapa hari saja. Lang tamassananar illa ayyama ma'dudah gitu ya. Ada perbedaan pandangan di karangan ahli kitab bahwa tentang surga ya apakah sejenis dengan kenikmatan dunia atau tidak. Ada perbedaan pendapat di tengah mereka tentang tadi keterputusan nikmat dan lain sebagainya. Nah, jadi kepada akhirat wabil akhiratihum yukinun. Nah, kenapa wabil akhirati dulu tidak yukinun dulu? Nah, ini sengaja diawalkan karena untuk menentang kalangan ahli kitab selain yang bagusnya ya Abdullah bin Salam dan pengikutnya bahwa akidah mereka tentang akhirat itu tidak sesuai gitu. Jadi tidak bersumber pada keyakinan. Jadi mereka itu menyeleweng gitu ya. Selain yang benar mah Abdullah bin Salam dan sebagainya. Wabil akhiratihum yukinun. Mereka teh percaya kan akhirat. Tapi percaya nate percaya nu salah gitu. Tadi seperti keyakinan bahwa nu bakal asup surga mangan Yahudi Nasrani wungkul. Cina.
Terus mereka itu tadi nu asup neraka nage ngan sakedap lang tamasan nanar illa ayyam ma'dudah, bahwa mereka berkeyakinan ketika masuk neraka pun hanya beberapa hari saja. Jadi ada pemahaman penyimpangan akidah dari kalangan mereka. Dan terakhir di sini di 1 menit terakhir ya, bahwa dalam bahasa Arab kata yakin itu adalah yuqinun, adalah kesempurnaan ilmu. Jadi tidak ada rasa ragu, tidak ada samar gitu ya. Oleh karena itu tadi ilmu Allah tidak dapat disifatkan dengan keyakinan dan juga dengan ilmu daruri. Jadi kata akhirat, kata akhirah, kenapa dengan muannas gitu ya? Akhirah merupakan penyipatan dari kata dar. Ada tilkad darul akhirah. Nah, seperti itu. Nah, karena ada tilkad darul akhirah. Jadi akhirat sendiri di sini maksudnya adalah yakin kepada akhirat itu. Jadi sangat tahu ilmu tentang kebangkitan, tahu ilmu tentang kiamat, tahu ilmu tentang surga, tahu ilmu tentang neraka, tahu ilmunya tentang hisab, tahu ilmunya tentang mizan. Nah, seperti ini. Nah mungkin mohon maaf ya untuk hari ini agak pabaliut gitu ya. Mudah-mudahan saja memang untuk memahami tafsir secara secara komprehensif itu sangat susah ya. Jadi kita memang harus pendapat ulama ini maksudnya kemana gitu. Mudah-mudahan saja walaupun agak pusing-pusing untuk memahami tafsir, tetap saja kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita usahakan ya, ikhtiar untuk memahami ayat Allah. Sambil saya mencari-cari yang cocok untuk ibu-ibu yang mana gitu ya, tafsir yang mana ini, sambil belajar saja mencari yang paling cocok. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih memperbaiki lagi supaya lebih paham lagi. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas pemberian tafsir pada hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala berlipat ganda serta menjadi amal jariah buat beliau dan kita juga semuanya mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeti. Sama-sama. Mohon maaf ya, saya izin langsung menutup. Terima kasih semuanya. Silakan Bu Yeti, terima kasih. Lagi gak enak badan.